Halo sahabatnya, hari ini kita akan membahas satu perusahaan lagi yang request oleh teman-teman kita. Ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan banyak sekali bahan makanan ya. Dan kebanyakan makanan itu untuk binatang ternak ya, seperti ayam, ikan, sapi, dan lain-lain. Cukup terasa familiar perusahaan yang bergerak di bidang ini, seperti ada banyak banget ya, seperti Java, lalu ada juga seperti Cepin, dan juga mungkin ada perusahaan-perusahaan lainnya ya. Dan ini perusahaan yang direkrut teman-teman kita juga cukup terkenal, namanya adalah Sentra Proteina Prima Tbk dengan kode emiten CPRO atau kita panggil aja CPRO. Langsung saja kita mulai dari beritanya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini sih ya aman-aman aja. Ya, ini kan tentang bagaimanakah tentang anggaran mereka untuk ekspansi dan lain-lain. Selanjutnya kita akan lihat tentang sejarah mereka. Jadi mereka ini perusahaan yang cukup senior ya, karena mereka didirikan ya sejak 30 April tahun 80. Jadi udah lama banget dengan visi menjadi perusahaan aquaculture terbesar dan terdepan di dunia ya. Aquaculture itu merupakan ya ada banyak sekali ya untuk banyak binatang ternak gitu ya, yang pastinya berguna untuk sebagai pemenuhan protein makanan kita untuk sehari-hari. Mereka juga mengembangkan pasar mereka itu ke negara-negara Asia, Australia, Eropa, hingga pasar Amerika. Dan juga mereka memiliki banyak sekali fitur-fitur, memiliki banyak sekali pabrik, bahkan yang berada di Cikampek, Surabaya, Sidoarjo, Medan, dan Lampung. Dan pabrik pengolahan makanan di Lampung dan Kendal. Apa aja produk-produk daripada mereka kita bisa lihat di sini ya. Nah, ini dia. Ada pakan udang, pakan ikan, pet food, aquatic animal healthcare solution. Lalu dalam usaha makanan juga produk olahan domestik juga ada, dan juga untuk pasar ekspor. Mereka memegang lisensi merek makanan yang bernama Fiesta. Mirip-mirip dengan Cepin juga yang juga memegang lisensi makanan dengan merek Fiesta. Ya, karena memang pengendali mereka ini sama ya. Cepro ini dengan Cepin ini sama, jadi mungkin karena itulah mereka memiliki merek dagang yang juga sama. Lanjut, sekarang bisnis mereka juga agak bergerak di bidang pembibitan seperti pembibitan ikan dan juga pembibitan udang. Kenapa cuma ikan dan udang? Karena memang dua komoditas ini memang lebih banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Jadi akhirnya memang pasar mereka cukup banyak ya. Jadi ini juga yang dilakukan oleh Cepro ini. Ya, itulah sekilas tentang usaha yang dijalankan oleh Cepro ini. Kalau ditanya prospeknya bagaimana? Bagus dong ya, karena dibutuhkan oleh orang banyak. Apalagi merek-merek mereka ini juga cukup terkenal seperti Fiesta, dan juga mereka memiliki ya saudara yang cukup sukses juga seperti Cepin. Jadi ya cukup oke. Jadi bagaimanakah fundamentalnya kita akan lihat ya. Kita lihat dari pemegang sahamnya terlebih dahulu, di mana porsi masyarakat ada 33%. Ini cukup aman, nggak melebihi 50%. Lalu ada Sentra Pangan Prima, dia memegang 45%. Ini juga cukup aman ya, karena memang pengendali porsinya harus lebih gede biar lebih aman, jadi masa depan perusahaan itu lebih terjamin. Kita coba lihat dari beritanya, dari pengendalinya Sentra Pangan Prima sih aman-aman aja ya. Jadi langsung kita lihat laporan keuangan daripada Cepro ini yang sudah update sampai kuartal ketiga tahun 2022. Cepro 2022 kuartal ketiga. Download dulu PDF-nya. Download lagi aja. Ini beberapa anak perusahaannya ya. Kayaknya sih belum ada yang IPO sih. Oke, kita langsung lihat untuk laporan keuangannya. Mata uang pelaporan dalam bentuk rupiah pembulatan jutaan. Jadi kita kalikan 1 juta. Laba rugi untuk entitas induk, yakni 285 miliar rupiah. Yep, dengan PER 8,1 kali ini cukup standar. Dengan PBV-nya juga cukup standar, hampir 1 kali. Untuk operating profit margin-nya cukup bagus, 10%. Tapi net profit margin-nya tiba-tiba langsung menipis, yakni sebesar 4,6%. Return on equity-nya cukup bagus, 12%. Jadi cuman kurang bagus di net profit margin-nya aja sih. Margin-nya cukup tipis. Lalu cash ratio-nya juga tipis banget, cuman 8%. Karena mereka bergerak di bidang yang non-bank, bukan bergerak di bidang perbankan. Kalau cash ratio-nya enggak 100% ke atas, itu saya kurang suka ya. Karena resiko PKPU itu besar banget, gede ya. Jadi kayaknya Cepro ini kurang disarankan sih
Untuk alfa hariannya pada sesi pertama cukup bagus, 7,4 miliar rupiah. Harganya pun masih murah banget, dimana mereka pernah gocap bertahan selama bertahun-tahun, lalu pada akhir 2021 pernah tiba-tiba naik ke 126 rupiah, setelah itu turun lagi ke 50 rupiah. Sekarang masih bertahan di 52 rupiah. Jadi masih diskon banget, karena memang perusahaan yang satu ini ya meskipun mencatatkan laba yang gede, tapi tetap aja keuangannya kurang sehat, jadi agak berisiko kalau kita masuk ke perusahaan seperti ini. Jadi kalau mau referensi perusahaan lain yang bergerak di bidang ayam, kayaknya sih nggak ada sih. Tapi kalau mau perusahaan-perusahaan lain yang bagus tapi nggak harus bergerak di bidang ayam, cukup banyak di sini ya. Tinggal dilihat aja. Ya, di Watchlist Premium saya, review saham bulan Februari 2023. Jadi gitu aja pembahasan tentang Cepro, perusahaan yang bergerak di bidang produksi pakan dan juga hewan-hewan ternak lainnya. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.